Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, acara akan segera kita mulai. Dialog pada malam hari ini menghadirkan 3 narasumber. Narasumber yang pertama ada Romo Kepala Paroki kita, Romo Sabaskus Nugroho, kemudian ada Ibu Yayuk dari Bakis Bangpol, lalu yang terakhir ada Bapak Nofli dari perwakilan dari Bawaslu. Acara ini akan dimoderatori oleh Romo Timotius Siga. Kepada Romo Siga dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Palupi. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Ya, kami sangat senang dan bahagia pertama bisa mewujudkan amanah atau harapan dari keuskupan supaya umat Katolik diberi pemahaman tentang tata hidup bersama secara politis, yuridis, sekaligus secara etis, sosial dan budaya, semua saling berkaitan. Lalu yang kedua, dari pusat pastoral oleh Romo Delegatus, kalau dulu Romo Vikep, Romo Didi bersama Romo Agus meminta supaya paroki-paroki mengadakan satu acara, baik itu sarasean, cangkruan, ataupun dialog, supaya umat Katolik sungguh bisa bermasyarakat, terlebih bergandengan tangan, bekerja sama dengan pengampu di pemerintahan. Dan itu memang misi dari gereja, bahwa gereja itu selalu seiring sejalan dengan cita-cita negeri ini. Ikut ambil bagian dalam ketertiban dunia. Perjuangannya adalah perdamaian. Lalu mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus juga untuk kesejahteraan hidup bersama. Nah, di dalam benak kita masing-masing saat ini terpikirkan, Romo, bagaimana rasanya kita tidak memiliki uskup? Itu pertanyaan bermuncul dari umat kepada romonya. Dan sebenarnya di situ terkandung betapa umat membutuhkan seorang gembala pemimpin dalam imannya. Terlebih lagi di dalam kehidupan bernegara, kita membutuhkan pemimpin yang sungguh mengayomi, tak hanya mengayomi, mensejahterakan, tak hanya mensejahterakan, lebih dari itu memperjuangkan, tak satu nyawa pun tidak diperhatikan. Maka persoalan di negeri ini banyak sekali. Pertama, cuaca panas, begitu hujan bersyukur. Sosial, akhir-akhir ini terjadi, anak bunuh orang tuanya, orang tua menjual anaknya. Nah, ini persoalan-persoalan yang perlu untuk menjadikan satu gerakan bagi kita memiliki harapan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh mengedepankan keselamatan bagi banyak orang. Mari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini sebagai pengantar di pertemuan atau sarasean ini, kita mengambil tema dialog kebangsaan mengukir masa depan peran umat Katolik dalam pemilu 2024. Dan saya hormati sebagai narasumber yang telah hadir akan berbagi pengalaman secara praktisi di dalam tugas dan tanggung jawab Bapak Nofli Bernardo Tyson, sarjana hukum,
lalu Ibu Maria Teresia Ekawati SHMH, dan Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Surabaya Romo Sabas Gus Nugroho. Nanti kita buat 3 sesi. Sesi pertama yaitu sambutan dan kata kunci penggerak supaya acara sarasehan ini menjadi lebih hidup dari Romo Sabas. Lalu berikutnya Ibu Yayu, saya mohon untuk men-sharingkan tugas di Kota Surabaya selaku Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol yang juga ikut membantu mendampingi umat di paroki ini. Dan berikutnya yang saya hormati Bapak Nofli Bernardo Thyssen, Sarjana Hukum sebagai Badan Pengawas Pemilu. Demikian untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Romo Sabas. Kita beri tepuk tangan untuk Romo Sabas. Baik, doa ya. Walaupun sudah makan, tadi saya yakin banyak yang tidak doa pas mau makan. Ya sekarang ini doa penutup makan, sekaligus doa pembukaan acara. Baik, izinkan Pak Novi, kami akan berdoa dengan tata cara Gereja Katolik. Ya, Bapak Ibu, mohon para hadirin berdiri. Romo berdiri. Mari kita siapkan hati untuk sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai acara dialog kebangsaan bersama para narasumber, romo, dan perwakilan umat di Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Kiranya Tuhan sertai dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga acara dialog pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Semoga kegiatan ini berguna bagi kami sebagai umat Katolik dalam menghadapi pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024. Dengan mengetahui tentang ajaran gereja dan latar belakang adanya peran aktif umat Katolik dalam pelaksanaan pemilu demi mewujudkan masa depan negara Indonesia tercinta menjadi negara maju dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan serta memasyarakatkan merasa kondisi aman sejahtera. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan Romo. baik saya ulangi begini Pak Novi, bedanya orang Katolik dengan ayam. Ya, kalau orang Katolik selesai makan lupa doa. Tetapi kalau ayam selesai makan selalu berdoa bersyukur. Ya, dia kan makan tek langsung matur nuwun Gusti, tek matur nuwun Gusti ya. Kalau orang Katolik enggak, lupa Pak. Sudah kenyang lupa kalau punya Tuhan. Oke, makanya tadi kita paksakan dengan doa penutup makan sekaligus doa pembukaan. Baik, ini intermezzo saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
terutama bagi Bu Yayu dan juga Pak Novi. Selamat datang untuk acara dialog atau cangkruan kebangsaan. Ya, memang kita lebih mensuasanakan cangkruk. Ya, karena kalau diskusi dan sebagainya terkesan formal dan pasti umat banyak yang takut untuk datang. Ya, dalam cangkruan budaya ini, cangkruan kebangsaan ini memang kita akan mengambil tema atau kita akan menggali wawasan tentang bagaimana sih peran orang Katolik, terutama dalam menentukan pemimpin yang akan dilalui dengan tahapan pemilu 2024 nanti. Bahwa saya di sini sangat berterima kasih tentang atas dinamika umat yang pada kesempatan ini mau datang, bahkan bukan hanya dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Ini teman-teman dari kelompok Humanis Santo Stefanus Tandes. Ya. Ini yang punya GOR sekarang dipakai untuk kompetisi U17. Oke. Lalu ada teman-teman dari Nganjuk, Pak Benu dan kawan-kawan. Ya. Ini teman lama Guwes touring bersama dengan Monsinyur, ya Pak. Montores yang podol kayak gue jenengan ya. Iya, kita memiliki semangat yang sama, wong embungan ya. Dan dia bersedia datang ke sini juga untuk belajar bersama. Lalu juga terima kasih untuk kedatangan dari teman-teman OMK, lalu seksi-seksi yang ada di Gereja Katolik di paroki ini, dan juga terutama WKRI. Tadi ada yang dari perwakilan WKRI di cabang Surabaya, cabang atau saya nggak tahu nama-nama turunan ini ya. Yang mereka juga datang menyediakan meluangkan waktu untuk ke sini. Baik, ini semua karena memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin belajar bersama bagaimana kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai orang Katolik ada tagline atau istilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka kita juga bertanggung jawab atas kehidupan bersama, kesejahteraan bersama untuk bangsa Indonesia. Maka kita juga ambil peran yang aktif dalam dinamika sosial politik. Baik, lalu yang pertama yang perlu saya sampaikan untuk membuka dialog ini, bahwa tujuan dari kegiatan atau acara ini adalah agar kita menjadi pemilih yang cerdas dan bermartabat. Cerdas dan bermartabat. Cerdas gampang, banyak orang cerdas, tetapi orang bermartabat itu sedikit dan mahal. Maka target kita adalah untuk menjadi seorang pemilih yang cerdas dan bermartabat. Kemudian sebagai seorang pemilih yang cerdas dan bermartabat itu, kita memiliki pedoman bahwa untuk tujuan baik tidak diperkenankan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Nah, disinilah tantangan kita sebagai pemilih yang bermartabat. Mencapai tujuan baik tidak diperkenankan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Maka dari itu, bagaimana supaya kita bisa nanti mencapai target itu, dan juga setidaknya dalam jangka dekat ini kita menjadi orang yang cerdas, maka kita akan belajar bersama dengan dua narasumber, Bu Yayu dan Pak Novi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Romo Sabas. Lalu kesempatan yang kedua, saya persilahkan kepada Bu Yayu selaku Ibu Kaban Kepala Bagian Kesbangpol Kota Surabaya untuk men-sharingkan apakah itu Kesbangpol, lalu apa tugasnya, lalu dalam konteks pemilu ini apakah perannya
dan bagaimana masyarakat itu harus mempersiapkan diri menjadi pemilih yang baik, cerdas, bermartabat, dan membawa damai untuk semua. Monggo Bu Yayu. Terima kasih Romo. Yang terhormat Romo Kepala Paroki, Romo Sabas, yang terhormat Romo Timotius Siga selaku moderator, Pak Nofli dari Bawaslu, Bapak Ibu hadirin yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo dan panitia yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini, karena kami melihat bahwa umat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, dan kegiatan ini adalah bagian dari pendidikan politik kepada warga masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Ekawati Rahayu, biasa dipanggil Yayu, dan saya adalah staf Pak Wali yang ditugaskan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya. Apa itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik? Kalau biasa disingkat itu memang Bakes Bangpol. Biasanya kalau teman-teman itu ngejek kita itu badan kesel banget pol. Kenapa? Karena kami harus memastikan bahwa kondisi Surabaya tetap stabil 24 jam 365 hari. Sehingga ketika Sabtu dan Minggu pun kami biasanya juga banyak tanggapan. Ketika Romo Siga kemarin WA saya bahwa kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 19, jujur saja saya agak cemas. Karena di tanggal 19 sudah banyak tanggapan. Untungnya Pak Aben menyampaikan kepada saya bahwa acaranya tidak tanggal 19 tetapi tanggal 17 sehingga aman. Dan malam hari ini kita bisa bersama-sama sharing terkait dengan kegiatan yang akan kita hadapi bersama-sama di tahun 2024. Saya adalah umat dari Romo Rudi di Gereja Sakramen Maha Kudus. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di tahun 2024 kita akan mengikuti kegiatan besar, yaitu di bulan Februari, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Kemudian yang berikutnya adalah di tanggal 27 November 2024, yaitu pemilihan kepala daerah. Dan saat ini untuk persiapan tanggal 14 Februari 2024 sudah memasuki tahapan penetapan daftar calon tetap, baik itu calon legislatif maupun calon presiden, wakil presiden, kemudian DPD. Kemudian di tanggal 28 November nanti kita akan memasuki tahapan kampanye yang akan dilaksanakan sampai dengan awal Februari 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan tahapan pemilu ini membutuhkan peran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemilu adalah bagian dari suksesi atau pergantian pemimpin yang damai. Namanya adalah pesta demokrasi. Karena namanya pesta, maka harus bahagia semuanya. Jangan sampai pesta itu menimbulkan perpecahan di antara kita. Itu yang kami harapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan pemilu ini nantinya akan diikuti oleh 18 partai politik untuk yang legislatif. Kemudian untuk yang presiden dan wakil presiden diikuti oleh 3 orang calon. Dan memasuki masa kampanye ini nantinya kami berharap semuanya tetap dalam kondisi aman dan stabil, khususnya untuk di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya tidak mungkin akan berjalan sendiri, dan untuk itu diperlukan peran aktif dan partisipasi seluruh umat, termasuk umat Gereja Santo Yusuf Karangpilang. Bagaimana kita akan menghadapi masa kampanye dan masa pemilu 2024 ini, Bapak Ibu sekalian, ada
4 peran penting yang menentukan keberhasilan pemilu. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Termasuk di dalamnya Pak Nofli tentunya sebagai anggota Bawaslu Kota Surabaya. Yang kedua adalah pemerintah. Karena pemerintah ini harus memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum. Yang berikutnya adalah peserta pemilu dan yang terakhir adalah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, di bulan Desember nanti KPU akan melaksanakan seleksi badan ad hoc untuk kelompok pemungutan suara yang akan bertugas di TPS. Lah, ini nanti sangat memerlukan partisipasi dan peran serta dari masyarakat, termasuk Bapak Ibu sekalian, terutama generasi muda yang diharapkan ikut berperan aktif. Kenapa? Karena di Surabaya, jumlah TPS yang ada di Surabaya itu adalah 8.167 TPS yang tersebar di 31 kecamatan, 153 kelurahan. Di setiap TPS itu butuh kurang lebih 7 ya Pak, 7 kelompok pemungutan suara, 7 orang ditambah dengan 2 petugas pengamanan sehingga 9. Nah, inilah pemerintah sangat memerlukan bantuan dari seluruh warga masyarakat untuk menjadi kelompok pemungutan suara. Nanti seleksi akan dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya. Dan yang diharapkan berperan aktif ini adalah generasi muda. Kenapa? Karena untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini nanti kegiatannya sangat padat sehingga memerlukan energi yang cukup banyak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye ini nanti lokasi-lokasi kampanye itu ditentukan oleh KPU Kota Surabaya. Bawaslu akan melaksanakan pengawasan terkait dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Untuk pelaksanaan kampanye ini tentu diperlukan juga masukan dari warga masyarakat. Apakah pelaksanaan kampanye ini berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan? Jika menurut Bapak Ibu ada yang dirasa perlu disampaikan informasinya, bisa disampaikan melalui Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah pemilih yang ada di Kota Surabaya berdasarkan data dari KPU itu adalah 2.200.000. 1.000 itu bukan orang Surabaya, sehingga artinya 1.199.000 itu adalah warga Kota Surabaya. Dan kami dari pemerintah Kota Surabaya tentunya berharap bahwa seluruh warga Kota Surabaya menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu 2024. Kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu semuanya untuk membantu anak-anak kita, pemilih pemula tentunya, untuk berperan aktif menggunakan hak pilihnya. Kenapa? Karena mungkin bagi mereka ini adalah pengalaman pertama, sehingga perlu bantuan dari kita untuk menuntun mereka menggunakan haknya secara baik dan benar. Nah, kemudian bagaimana tipsnya untuk menjadi pemilih yang cerdas? Yang pertama adalah pastikan bahwa kita memenuhi syarat sebagai pemilih. Yang kedua adalah pastikan bahwa nama kita terdaftar di dalam daftar nama pemilih tetap yang diterbitkan oleh KPU, dan itu bisa dicek secara online. Kalau nggak salah aplikasinya namanya Lindungi Hakmu, dan itu bisa dimasukkan melalui NIK kita masing-masing. Apakah nanti nama kita didaftar masuk di sana, kemudian di TPS berapa, itu ada. Kemudian yang berikutnya adalah ikuti informasi resmi dari media-media resmi yang diterbitkan oleh KPU maupun Bawaslu, baik itu melalui Twitter, kemudian Facebook, medsos lainnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jangan terpancing pada informasi-informasi yang belum bisa diyakini kebenarannya. Kenapa? Karena hal ini adalah berbahaya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang transaksi elektronik. Sehingga kalau Bapak Ibu belum meyakini kebenaran informasi itu, jangan keburu-buru di-share dulu. Jangan keburu-buru dipublikasikan. Karena itu bisa dideteksi siapa yang mengunggah dan kemana unggahan itu akan diteruskan.
Oleh karena itu, mohon untuk berhati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah ikuti rekam jejak para calon kita. Dan yang terakhir, pesan kami adalah jangan golput. Mungkin itu Romo dan Bapak Ibu semuanya yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk memastikan dan menjaga minimal situasi dan kondisi kota kita dalam kondisi aman dan kondusif. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kita saat nanti pelaksanaan pemilu, negara kita dalam kondisi aman, tentram, dan damai. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yayu yang telah men-sharingkan untuk pemahaman pengetahuan kita. Nanti di sesi tanya jawab diskusi kita bisa memperdalam, mempertajam. Untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Bapak Nofli Bernardo Thyssen SH. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Romo Sabas, Romo Siga selaku moderator, kemudian Bu Bidu, perwakilan dari Bages Pangpol Kota Surabaya, dan yang saya hormati seluruh jemaat Gereja Katolik Santo Yusuf Kota Surabaya. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya perkenalkan, nama saya Nofli Bernardo Thyssen. Saya salah satu pimpinan Bawaslu Kota Surabaya. Saat ini saya menjabat sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Kebetulan saya satu-satunya anak Tuhan ya, yang duduk di dalam penyelenggara pemilu di Kota Surabaya. Saya terdaftar di Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya di daerah Manukan. Nah, jadi saya juga minta doanya supaya saya bisa mengemban amanah dengan baik, tidak ada gangguan apapun, dan kiranya Tuhan selalu menyertai. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi Pak Romo yang sudah mengundang Bawaslu ya, mengundang kami untuk menjadi salah satu materi dalam kegiatan malam hari ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa Bawaslu adalah salah satu penyelenggara pemilu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bicara tentang pemilu, ada 3 penyelenggara pemilu. Yang pertama adalah KPU, kemudian yang kedua adalah Bawaslu, dan yang ketiga adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, KPU adalah penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi teknis penyelenggaraan. Jadi KPU ini dia yang mempersiapkan keseluruhan kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Misalkan melakukan pendataan pemilih. Bapak Ibu sudah didata kan? Nah, melalui coklik ya, ada petugas Pantarle memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih itu masuk dalam DPT, daftar pemilih tetap. Dan memastikan bahwa setiap warga negara yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih itu dibuang dalam DPT. Karena apa? Karena pemilih ini adalah roh daripada pemilu itu sendiri. Demokrasi ini kan, pemilu ini kan hajatan orang banyak, hajat masyarakat. Dan tentunya sebagai yang mempunyai hajat harus ambil bagian dalam apa? Memberikan hak konstitusionalnya, dan tentunya akan menentukan masa depan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, itu KPU ya, menjalankan fungsi teknis.
melakukan pendataan, lalu kemudian memfasilitasi kampanye para peserta pemilu. Kemudian mempersiapkan kotak suara, tinta, kotak ya kan, kertas suara, itu semuanya KPU. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, beda dengan Bawaslu. Bawaslu adalah penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi-fungsi pengawasan. Jadi Bawaslu ini memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan tahapan pemilu sesuai dengan regulasi. Itu tugas Bawaslu. Dia mengawasi kerja-kerja KPU dan dia juga mengawasi kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh peserta pemilu, ya, kegiatan kampanye. Nah, inilah tugas dari Bawaslu. Dan tidak hanya melakukan pengawasan, Bapak Ibu sekalian, kami juga mempunyai kewenangan untuk mengadili. Nah, itulah kewenangan yang diberikan oleh regulasi ya, undang-undang. Cukup besar sekali kewenangannya. Kalau dulu kita hanya melakukan pengawasan, tetapi saat ini kita juga melakukan penindakan ya. Dan kita juga bisa mengadili. Nah, jadi itulah tugas kita, kuasi pengadilan. Jadi kayak pengadilan secara umum ya. Ketika ada pelanggaran, kita proses, kemudian kita mengadili juga ketika itu adalah pelanggaran sengketa antar peserta maupun sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi penyelenggara pemilu yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP ini mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik profesi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Itu kewenangan dari DKPP. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu dari tataran kota, provinsi, RI ataupun di ad hoc Panwaslu kecamatan, kelurahan, silakan laporkan. Bisa diproses secara prosedur ya, sesuai dengan prosedur yang ada. Begitu juga dengan KPU secara struktural. Itu bisa diproses melalui DKPP. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga, kami Bawaslu itu secara struktural ada di tingkat pusat namanya Bawaslu RI, di tingkat provinsi Bawaslu provinsi, kemudian di tingkat kota ada Bawaslu kabupaten kota, badan permanen. Tetapi ketika dia turun di tingkatan kecamatan itu sifatnya ad hoc sementara, ya, ada event, sebelum event dibentuk, setelah event selesai baru dibubarkan. Nah, misalkan pengawas kecamatan Panwascam, kemudian pengawas kelurahan atau desa PKD, atau juga pengawas TPS, itu struktur dari Bawaslu. Begitu juga dengan KPU, ada PPK ya di tingkat kecamatan, ada PPS di tingkat kelurahan, dan ada KPPS di tingkat TPS. Jadi itu sedikit singkat penjelasan saya terkait dengan penyelenggara pemilu yang kita semua harus bisa memahami. Kira-kira siapa ini subjeknya ya, siapa ini yang menyelenggarakan teknisnya, kemudian siapa yang menjadi wasit dalam sebuah kompetisi. Harus paham. Karena ketika Bapak Ibu nantinya akan menemukan dugaan pelanggaran pemilu, kemana Bapak Ibu harus melaporkan? Kan begitu. Satu-satu pintu untuk masuknya pelaporan dugaan pelanggaran pemilu itu hanya di Bawaslu. Bapak Ibu sekalian, tidak di Polres, tidak di Polda maupun tidak di Polsek. Pemilu ini adalah kekhususan, beda dengan kejadian peristiwa hukum lainnya. Jadi ketika ada dugaan pelanggaran dalam konteks pemilu, itu adalah kewenangan Bawaslu untuk menerima laporan, mengadili laporan ya, memproses dan memutus sebuah laporan. Bapak Ibu bisa melakukan laporan di tingkat kecamatan, PPK, Panwaslu kecamatan, atau bisa juga di pengawas kelurahan, atau bisa juga disampaikan ke kami di kota,
Bawaslu Kota Surabaya. Nah, kalau misalkan di Kota Surabaya, saya yang jadi yang menerima dan memproses, karena saya kebetulan divisi penanganan pelanggaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanggal seperti yang disampaikan oleh Bu Yayu, tanggal 14 Valentine Day ya, kalau bahasa gaulnya anak-anak. Itu adalah jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU untuk pemungutan suara. Ya. Di dalam pemungutan suara tersebut, baik itu pileg dan pilpres, pileg nanti itu kita akan mendapatkan berapa kertas suara? Ada yang tahu? 5, ya. Kertas yang pertama untuk pileg pilpres ya, pilpres ya. Pilpres, kemudian yang kedua untuk kertas untuk calon legislatif tingkat RI. Kertas yang ketiga legislatif tingkat provinsi. Kemudian yang keempat legislatif di tingkat kota, ya. Kemudian kertas yang terakhir itu adalah pemilihan DPD, ya. DPD adalah singkatan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalau misalkan kabupaten kota itu ada calegnya nanti jadi anggota legislatif. Kalau di provinsi juga calon legislatif tingkat provinsi. Seperti siapa? Bu Agatha yang di depan. Nah, jadi kalau Bu Agatha ini kan anggota dewan ya. Nah, selamat malam Bu Agatha. Kalau nggak nyapa ini nggak akrab. Bu Agatha di mana-mana ada ya, khususnya di tempat-tempat gereja-gereja Katolik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pemilu itu adalah sebuah instrumen ya, sebuah instrumen legal satu-satunya yang dipakai untuk melakukan rotasi kepemimpinan. Ya, kita tidak melakukan rotasi kepemimpinan secara kekerasan, secara kudeta, contoh misalkan, tetapi kita memakai cara-cara damai ya, legal, yaitu melalui kepemimpinan, melalui pemilu. Nah, oleh karena itu bijaklah di dalam memilih calon pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Bijaklah dalam memimpin calon pemimpin dalam artian Bapak Ibu bisa melakukan tracking, ya, tracking tentang profiling calon-calon pemimpin, baik itu di calon legislatif tingkat kota, provinsi, maupun RI, ataupun DPD, ataupun calon presiden dan wakil presiden. Karena apa? Jangan sampai lalu kemudian Bapak Ibu tidak memilih secara rasional, ya. Misalkan tidak ada informasi yang Ibu dapatkan terkait dengan profiling tersebut. Yang didapatkan hanya dari informasi kawan-kawan atau kelompok-kelompok tertentu, yang mana keberadaannya juga tidak bisa dibuktikan ya. Misalkan karena gini, yang namanya kompetisi itu kan setiap peserta itu akan menggunakan berbagai cara. Akan menggunakan berbagai cara untuk memenangkan pertandingan. Pasti begitu. Berbagai cara. Entah itu memanipulasi regulasi ya, merubah-rubah undang-undang ya. Seperti yang kita lihat dalam pemberitaan, atau juga lalu kemudian bisa juga dalam artian memberikan isu-isu hoax ya, atau kampanye hitam ya, black campaign. Nah, ini hati-hati. Jadi sangat hati-hati dalam menampung segala bentuk informasi, baik itu grup WA maupun informasi pribadi. Cari dulu kebenarannya, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting. Ketika Ibu Bapak salah dalam memilih ya, itu berkonsekuensi 5 tahun ke depan, cukup panjang. Karena apa? Karena ketika pemilu ini kan memilih pemimpin ya. Pemimpin itulah yang akan menentukan arah kebijakan. Arah kebijakan negara kita. Arah kebijakan regulasi, arah kebijakan segala macam yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat banyak. Oleh karena itu, tracking, lihat pribadinya masing-masing, kemudian evaluasi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Bilik suara itu tidak hanya
sebagai tempat untuk menyalurkan hak konstitusional Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya menyuarakan suara Ibu Bapak sekalian, tetapi juga sebagai apa? Sebagai momentum untuk mengevaluasi. Ya kan? Mengevaluasi. Ketika Bapak Ibu merasa bahwa ada beberapa calon yang tahun kemarin Bapak Ibu pilih dan tidak ketika melaksanakan ya amanahnya tidak sesuai dengan amanah dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa mengevaluasi, tidak memilih kembali, kan begitu. Nah, itulah kesempatan ruang kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin yang notabene-nya dari pemilu sebelumnya tidak mengakomodir kesejahteraan Bapak Ibu. Itu. Jadi pesan kami dari Bawaslu Kota Surabaya, kita harus bijak dalam memilih sosok pemimpin ya. Tidak kemudian kita terjebak pada fanatisme sempit ya. Fanatisme sempit dukung-mendukung calon-calon. Ini sangat bahaya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita terjebak dalam fanatisme sempit ya, mendukung yang berlebihan, itu akan berpotensi adanya gesekan antar pendukung. Dan ini kita berpengalaman dalam pemilu-pemilu sebelumnya ya, bagaimana para pendukung itu luar biasa dinamikanya ya kan, benturannya luar biasa gitu loh. Karena fanatisme sempit. Nah, harapannya kami bahwa Bapak Ibu jangan terjebak dalam fanatisme sempit mendukung calon-calon tertentu ya. Tetapi hendaklah berpikir secara rasional gitu. Berpikir secara rasional, lalu kemudian pilihlah dengan bijak ya. Kalau bisa meminta petunjuk Tuhan. Berdoa sebelum memilih ya kan, supaya tidak salah memilih. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Bu Yayu ya. Jangan sampai kemudian kita tidak memilih ya. Karena satu suara yang Ibu berikan itu sangat menentukan. Menentukan siapa? Menentukan nasib hidup Ibu dan juga Bapak ya. Dan juga semua masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam catatan kami ya, indeks kerawanan pemilu ya, IKP yang dimiliki oleh Bawaslu berkaca pada rekap data di pemilu-pemilu sebelumnya, itu potensi-potensi pelanggaran yang lebih banyak ya terkait dengan misalkan money politik ya. Money politik atau serangan fajar yang dilakukan oleh peserta pemilu ya untuk mempengaruhi pemilih masyarakat dengan memberikan apa? Uang, sembako dan segala macam. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita dihadapkan dengan situasi tersebut? Tentunya kita harus bisa secara bijaksana. Tidak mungkin lalu kemudian harga diri kita itu diposisikan sama dengan 1 kilo beras ya. Atau misalkan 1 liter minyak goreng dengan amplop 100.000 katakanlah ya kan. Tetapi kita ruginya apa? 5 tahun ke depan ketika regulasi kebijakan tidak berorientasi pada kesejahteraan kita, maka kita akan rugi. Banyak hal yang akan kita keluarkan, misalkan uang ya, transportasi dan segala macam. Ini kan semua kan kebijakan. Transportasi darat, misalkan sistem sekolah, lalu kemudian kebijakan terkait dengan pendidikan, segala macam. Ini kan sebuah kebijakan yang dimunculkan oleh pemimpin. Oleh karena itu, mari kita menggunakan hak pilih kita dengan baik. Dan jika ada pelanggaran pemilu, silakan laporkan ke kami, ke Bawaslu, maka kami akan segera menerima dan memproses ya segala bentuk pelanggaran pemilu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kantor kami di Tenggilis Raya ya, Tenggilis Raya, Bawaslu Kota Surabaya. Kalau KPU di Adiada Warman, ya. Kalau Bawaslu di Bawaslu Provinsi di mana? Di daerah Simpang Darmo, Bapak Ibu. Daerah Darmo Permai. Ya, kalau KPU Jawa Timur ada di Tenggilis.
Begitu. Jadi mungkin itu pengantar dari saya Pak Romo, mungkin kita bisa lebih dinamis ketika kita buka sesi tanya jawab begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nofli yang sudah men-sharingkan tentang Bawaslu, bahwa ada satu kepastian bagi kita semua dalam bersuara lalu sampai ke TPS, apakah suara kita aman, itu ya tugasnya Bawaslu. Dan kelancaran pemilu ini sebagai bagian partisipasi kita, apa yang sudah kita lakukan untuk negara ini. Kalau kita ditanya dalam konteks dekat, datang ke TPS dan memilih. Soal siapa yang Anda pilih, nah itu butuh data dari kita sendiri. Nah ini repotnya kalau kita tidak mau belajar dari pengalaman orang lain. Di kesempatan malam ini saya buka ruang untuk saling berbagi informasi, data, kebenaran, karena di ruang ini tidak mengedepankan berita palsu, tetapi kesempatan bagi Anda sekalian untuk langsung bertanya, bagaimana kami ini tidak tahu apa-apa, pokoknya disuruh datang ya datang, dikasih amplop ya diterima, pokoknya wae nyoblos turu, kayak gitu-gitu itu. Lalu mungkin nanti bisa juga Anda bertanya kepada Romo Sabas, bagaimana Romo kalau seandainya di dalam gereja itu ada kampanye, boleh enggak? Boleh juga ditanyakan kepada Bapak Nofli yang di GPIB Manuan, saya dulu di Manuan juga dengan pendeta siapa barusan, dulu saya di FKUB, jadi FKUB, saya di FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Nah salah satu pendeta ada yang di anggota FKUB begitu. Baik, saya persilakan 2, 3, 4, 5, boleh 1, 2, 3, 4. Termin pertama 4 dulu. Nama, asal, pendek, langsung tanya, jangan sharing. Nama, asal, langsung tanya, jangan sharing. Baik. Oh, saya arahkan kepada Bapak ini ikut moderator. Jadi ya, ngapunten nggih, Pak. 1, 2, 3, 4 begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Nama saya Antonius Catur, panggilannya Pak Catur biasanya. Kebetulan saya sedikit mengambil poin yang tadi disampaikan oleh Bu Maria maupun Pak Nofli mengenai tip bahwa sekali lagi untuk UMK ya, jangan golput, pilih sesuai dengan apa yang jenengan tahu, entah itu pilpresnya maupun pileknya, itu poinnya. Kemudian pertanyaan saya mungkin beberapa hal, satu saja. Oh satu. Ya, piye carane sing akeh iku mang dirangkum dadi siji. Oke, mau. Matur nuwun. Jadi mungkin ini nggak tahu jawabannya, mungkin antara Bu Maria maupun Pak Nofli. Jadi mengingat atau melihat sejarah 5 tahun yang lalu dengan pelaksanaan pilpres maupun pileg, itu kok apakah saya menggali lebih dalam berita-berita yang dulu sempat tersiar, nggak tahu beberapa bulan setelah pileg maupun pilpres 2019 mengenai korban yang berjatuhan pada saat di kepanitiaan pemilihan suara tingkat di paling bawah. Apakah itu benar atau tidak? Terima kasih. Itu aja. Terima kasih Pak Catur. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Yang terhormat Romo Kepala Paroki Santo Yusuf Surabaya, Romo Sabas
Gus Nugroho yang sangat kami hormati dan kami cintai, Romo Timotius Siga sebagai romo rekan di Paroki Santo Yusuf Surabaya ini, yang kami hormati pula Ibu Bakes Bangpol Kota Surabaya dan Bapak Bernardo selaku Bawaslu Kota Surabaya, dan Bapak Ibu sekalian warga Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya dan masyarakat Keuskupan Surabaya yang kami hormati pula. Perkenalkan, nama saya Yusuf Randa Bunga. Kebetulan saya berasal dari Paroki Santo Paulus Nganjuk. Pada kesempatan malam hari ini kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa kami dari Nganjuk boleh dipertemukan dengan Romo yang kami cintai, Romo Siga. Karena beberapa waktu yang lalu kami bersama-sama dengan beliau untuk membidani sekolah di Kertosono, dan sangat luar biasa Romo Siga memberikan dukungan yang sangat positif, dan sampai hari ini sekolah farmasi di Kertosono masih berjalan dengan baik. Dan Romo Sabas juga, kami sangat berbahagia bisa bertemu dengan Romo Sabas, karena dari Nganjuk sering kami juga ikut serta dalam touring bersama Bapak Uskup Monsinyur Sutinto Wisaksono almarhum, dan kita kemarin telah merayakan misa arwah 100 hari beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Yang pertama kami ingin bertanya sekaligus ingin mengharapkan adanya suatu solusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa gereja, khususnya gereja Katolik, tadi sudah disampaikan oleh Romo Sabas bahwa kita sebagai warga gereja betul-betul harus sebagai 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi pemilu 2024, di mana kita akan memilih calon pimpinan selama 5 tahun, presiden dan wakil presiden, DPD, anggota DPD, DPR RI, provinsi, DPRD provinsi, dan kabupaten kota. Gereja mengajarkan supaya kita menjadi cerdas. Dan kami percaya juga bahwa Romo di setiap paroki, bahkan di keuskupan, tidak akan pernah mengatakan kita sebagai warga Katolik harus memilih calon presiden nomor ini. Tapi yang jelas kita boleh memilih calon presiden nomor 3. Boleh memilih. Dan tidak harus memilih presiden yang mempunyai nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah, pertanyaannya khususnya dari Bakes Bangpol dan juga Bawaslu, apakah apabila pada saat kita sebagai warga Katolik kita harus percaya bahwa kita sudah diberikan suatu masukan-masukan oleh pimpinan gereja kita, para romo kepala paroki, romo rekan paroki sudah memberikan sinyal-sinyal. Dan pada saat pemilihan nanti kita sebagai masyarakat di akar rumput menginformasikan kepada warga kita bahwa yang harus kita pilih adalah ini. Apakah itu sudah merupakan pelanggaran pemilihan umum atau bagaimana? Pada saat kita menyampaikan kepada seluruh warga di mana kita berada untuk memilih calon presiden ini, apakah itu merupakan pelanggaran apa tidak? Kemudian yang kedua, hanya satu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Catur. Lalu yang Bapak nggih. Ya, sebelumnya Romo 15 menit lagi ya. Yang ngatur sekarang moderator. Oke. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih Romo moderator. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu narasumber. Selamat malam Bapak Ibu umat Paroki Santo Yusuf Karangpilang yang saya hormati.
Perkenalkan nama saya Petrus Poa dari lingkungan B8. Setiap 5 tahun sekali negara Indonesia mengadakan pemilu sebagai sarana pesta demokrasi. Itu untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Kita sebagai umat Katolik harus berpartisipasi dalam kehidupan politik dalam berbagai bentuk, termasuk dalam pemilu. Dalam setiap pemilu ada sebagian atau sekelompok orang yang menyampaikan politik identitas. Pertanyaan saya, gimana kita sebagai umat Katolik mengantisipasi atau memaknai politik identitas? Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Petrus Poa. Berikutnya yang keempat, lalu saya tambahi satu lagi dari ibu-ibu, yaitu WKRI mungkin ada Bu Widya, boleh. Lalu siapa, Bu Kadek, nanti ibu-ibu sesi kedua nggih Pak. Silakan Bapak, mari. Terima kasih Romo Timotius. Selamat malam Romo Sabas dan para moderator serta Bapak Ibu sekalian. Nama saya Aris dari wilayah B. Saya menyoroti dan sekaligus nanti minta pendapat Romo berkaitan dengan situasi di beberapa lingkungan menyangkut menjelang pemilu. Beberapa kejadian, yaitu mungkin beberapa sudah terjadi, bahwa lingkungan mengadakan kegiatan keluar ziarah, tapi warganya gratis, semua dibiayai oleh caleg. Dan itu sudah terjadi. Meskipun nantinya memang pada saat mencoblos itu tergantung dari hati nurani. Sama seperti Romo Timotius, terima uang dulu enggak apa-apa, amplop 100.000, tapi nanti nyoblos yang lain, urusan saya. Tapi masalahnya bukan itu. Artinya begitu saya dibiayai atau kelompok itu pergi atau mengadakan rekreasi atau kegiatan apapun, itu ada tanda petik dibiayai atau melibatkan caleg untuk melakukan aktivitas itu, minimal kita secara tidak langsung sebagai marketing, pasti caleg itu akan memberikan kalender, kartu nama, atau apalah yang ada namanya dia. Dan kita secara tidak langsung kita membawa pulang masing-masing itu. Soal nantinya di rumah disebar ke siapa atau dibuang, itu urusan masing-masing. Tapi paling tidak secara terpaksa kita sebagai marketing dari yang bersangkutan. Itu kalau satu caleg. Kemudian kita ngadakan kegiatan lagi, ada caleg yang kedua. Kita diberikan hanya satu saja Pak. Pertanyaannya sudah jelas, nanti akan dikomentari oleh Romo Sabas, direspon. Itu aja yang saya soroti, bagaimana pendapat Romo mengenai kegiatan-kegiatan semacam ini yang ada di lingkungan-lingkungan. Apakah ya sudah biarin aja atau apa? Atau di kelompok-kelompok Katolik di paroki kita. Itu yang ya, meskipun kadang-kadang setelah mengadakan kegiatan itu tidak ada laporan apa-apa sudah. Setelah selesai. Ya baik, Ya, cukup itu aja. nggih Pak. Cukup itu aja. Ya, Makasih. sepertinya susah untuk ngerim.
Mau landing gak landing. Ya.